satu ayat turun dalam Al-Quran, satu ayat dalam Al-Quran, kalau itu turun kepada kami, kami akan menjadikannya sebagai hari raya. Kata Umar, ayat apa itu? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ayat yang mengatakan hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Orang Yahudi aja tahu tentang agungnya ayat ini. Ya, karena ayat ini menjelaskan sempurna Islam telah sempurna, tidak perlu untuk direformasi, tidak perlu untuk diperbaiki, tidak perlu untuk disempurnakan karena Islam sudah sempurna, telah mengatur segala kebutuhan manusia dari A sampai Z. Dari A sampai Z. Makanya ketika ada seorang musyrik datang kepada Salman Al-Farisi, kemudian dia berkata, "Wahai Salman, Nabi kalian mengajari kalian segala sesuatu sampai ada buang hajat? Sampai urusan buang hajat Nabi kalian ajarkan?" Kata Salman, "Ajal, benar. Nabi mengajarkan kami bahkan untuk urusan adab-adab buang hajat." Ya. Ini tidak kita akan dapatkan dalam agama-agama yang lain. Ya. Kalau gitu nggak perlu ada Quran dong, kan Islam udah sempurna. Nggak ada mushaf. Enggak, itu Quran yang disalah tafsirkan. Al-yawma akmaltu lakum. Surah Al-Maidah ayat 3 ya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan dinmu. Bukan berarti nggak boleh buat-buat. Kalau nggak boleh buat-buat, kenapa Utsman buat azan 2 kali? Buat Umar buat tarawih 20 rakaat berjamaah. Utsman perintahkan tulis Al-Quran. Ali perintahkan buat harokat. Kenapa ada perintah-perintah itu? Kalau agama sudah sempurna nggak mungkin dong. Yang sempurna itu apa? Syariatnya. Sedangkan pemahamannya mungkin belum sempurna. Bagi kita, bagi Nabi sudah. Makanya antara Abu Bakar dan Umar itu kadang Umar lebih faham, kadang Abu Bakar lebih faham. Berarti pemahaman itu yang sempurna cuma Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu bukan hadis, itu ayat yang disalah tafsirkan. Bedakan tafsir dengan ayat. Tafsir itu pendapat makhluk, kalau ayat itu dari Khalik. Ayat tidak boleh beda, tapi pemahaman tafsir boleh berbeda. Sejak kapan orang tidak boleh mentafsirkan beda sama dia? Emang dia Rasulullah? Enggak kan? Jadi gimana dengan tadi? Ya boleh, ya boleh. Persatuan terjadi. Alhamdulillah, ini 23 tahun selesai. Ya, Nabi Muhammad telah melaksanakan tugas dengan sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Ini ayat ini isinya menyatakan bahwa Nabi Muhammad telah melaksanakan tugasnya sebagai Rasul dengan sempurna. Tetapi pemahamannya bergeser lagi, yaitu beranggapan bahwa Islam adalah agama yang sudah sempurna. Mana mungkin di dunia ada kesempurnaan. Jadi kalau gitu perbudakan masih boleh. Milkul yamin, beli perempuan nikah ini masih boleh. Jual beli manusia boleh. Di Al-Quran tidak dilarang. Ya. Jadi artinya bahwa Islam belum pernah sempurna. Dan Nabi mengatakan bahwa tidak akan pernah sempurna, akan dilanjutkan oleh generasi kita setelah itu. Terus yang kedua, sebetulnya penting sekali. Makna din itu apa? Din itu apa? Lakum dinukum waliyadin itu apa? Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu, itu apa? Al yauma akmaltu lakum dinakum, itu apa? Begitu. Kita seringkali terpaku pada atau percaya kepada sebuah terjemahan din agama, syariat agama. Bagaimana itu? Beda-beda. Itu apa gitu loh, harus jelas. Begitu. Jadi kan sebetulnya sudah jelas ya. Tadi saya sudah mengatakan dari mufassir, Syekhul Mufassirin, ad-din wahid wasyari'ah mukhtalifah. Ad-din itu keyakinan dan
kepercayaan pada eskatologis. Jadi hal yang ghaibiyat itu namanya din, kepercayaan itu. Satu sama. Wasyari'ah mukhtalifah. Jadi aturan itu berbeda-beda. Di situ dijelaskan sekali. Yahudi punya aturan sendiri, Nasrani punya aturan sendiri, punya syariat sendiri, punya syariat sendiri, punya syariat sendiri. Begitu. Yang kedua, din itu adalah etika, akhlak. Yani misalnya tungkahul mar'atu li arba'in li jamaliha li hasabiha wa li maliha wa li diniha fadhfar bidzatid din taribat yadaka. Apa maknanya? Apa agama? Tidak sama sekali. Karena perbedaan beda agama boleh dalam Al-Quran. Iya. Al-yawma uhilla lakum at-thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum wa ta'amukum halal lahum wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum idza ataytumuhunna ujurahun. Jadi etika, akhlak. Gitu. Carilah, biasanya orang menikah karena 4 hal, karena kecantikannya, karena keturunannya, karena hartanya, dan karena dinnya. Maka inginilah yang punya din. Apa artinya? Akhlak. Nah, begitu. Kekeliruan dalam memahami akan kekeliruan di dalam